Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfuz Habibi dengan NIM 7780240026 kelas B. Baik, di sini saya ingin membuat mengenai simulasi gerak jatuh bebas. Jadi saya ingin membuat grafiknya mengenai posisi terhadap waktu pada gerak jatuh bebas ini, dan juga grafik kecepatan terhadap waktu mengenai gerak jatuh bebas ini. Oke, baik, yang pertama kita mempunyai di baris kedua ini kita mempunyai import numpy as np. Jadi kita di sini memanggil pustaka numpy, kemudian kita singkat menjadi np ya teman-teman. Kemudian numpy ini dia berfungsinya sebagai fungsi matematika ya teman-teman. Kemudian pada baris ketiga ini kita juga memanggil modul PyPilot, yang dimana modul PyPilot ini dia termasuk pada pustaka Matplotlib teman-teman. Nah, kita singkat juga ini menjadi PLT teman-teman. Jadi fungsi dari Matplotlib PyPilot ini jadi dia berfungsi untuk membuat grafik nantinya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam parameter teman-teman. Yang pertama di sini kita ada parameter yang kita gunakan, itu variabel y0 atau ketinggian awal teman-teman. Jadi di sini kita gunakan input user untuk mengambil data user nantinya. Jadi kita akan menggunakan data yang user atau pengguna nanti masukkan gitu. Nah, di sini kita gunakan float untuk agar nanti datanya ini bisa data desimal di data yang ada komanya seperti itu. Kemudian untuk variabel g ini merupakan gravitasi teman-teman, yaitu nilainya 9,8. Nah, kenapa kita tidak gunakan input user? Karena dia ini merupakan variabel tetap ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tmax atau waktu maksimal. Di sini juga sama, kita gunakan input user untuk mengambil data dari user atau pengguna, dan juga kita gunakan float. Nah, kemudian di sini ada variabel n, yang dimana ini merupakan jumlah titik data yang akan kita gunakan nanti ketika membuat grafik. Nah, kita di sini juga kita gunakan input user ya, dan dimana di sini kita gunakan integer karena kita ingin datanya ini berupa bilangan bulat, jadi tidak ada komanya. Nah, kemudian kita selanjutnya itu ada inisiasi waktu, di mana inisiasi waktu ini merupakan T ya. Jadi kita ini di baris ke-12 ini kita akan membuat array waktu dari 0 ya. Di sini jadi titik awalnya itu yaitu 0 sampai dengan titik akhirnya itu tmax. Nah, jadi tmax-nya ini nanti kita ambil dari variabel parameter ini. Jadi ketika usernya, misalkan usernya ini menginput data 10, tmax-nya ini 10, jadi di sini juga akan tertera 10 teman-teman. Kemudian di sini juga n atau jumlah titik data. Nah, ini juga kita ambil dari input user teman-teman. Nah, oke, selanjutnya yaitu kita ada rumus posisi. Nah, di mana rumus posisi ini ada y ya, rumus posisi itu y yang dimana sama dengan y0 atau ketinggian awal dikurangi 0,5 atau 1/2 dikali dengan g gravitasi dikalikan dengan t kuadrat. Nah, kemudian yang kedua ada rumus kecepatan pada gerak jatuh bebas teman-teman. Nah, di sini v sama dengan min gt. Kenapa di sini min? Karena kita gerak jatuh bebas itu dia dari titik awal jatuh ke bawah, jadi kita gunakan minus teman-teman, kemudian dikali dengan t atau waktu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada visualisasi. Nah, yang dimana di sini yang pertama ada PLT figure. Nah,
Di sini PLT Fidget ini berfungsi untuk ukuran teman-teman, untuk membuat kanvas gambar dengan ukuran. Di sini ukurannya kita gunakan 10 kali 4 inci. Nah, satuannya itu yaitu inci. Kemudian eh, PLT subplot. Di sini ada 1,2 dan 1. Jadi artinya grafik pertama ini yaitu di sini grafik mengenai ketinggian teman-teman, grafik ketinggian terhadap waktu. Jadi grafiknya ini nanti akan berada di sisi kiri. Nah, jadi ada dua grafik. Nah, jadi grafik yang pertama ini akan ada di sisi kiri untuk grafik ketinggian terhadap waktu. Kemudian PLT plot. Nah, di sini PLT plot ini dia akan menggambarkan variabel-variabel apa saja. Nah, di sini terdapat variabel T sebagai sumbu X dan variabel Y sebagai sumbu Y. Kemudian dengan label yaitu posisi ya. Jadi grafik posisi Y terhadap T. Jadi ketinggian terhadap waktu. Kemudian selanjutnya itu PLT title, yaitu berfungsi untuk memberi judul atau title atau judul ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan gerak jatuh bebas, dan yaitu gerak jatuh bebas pada posisi, berumus posisi. Kemudian PLT X label di sini kita gunakan label pada sumbu X-nya yaitu waktu teman-teman, waktu dengan satuannya second. Kemudian PLTY label yaitu untuk menggunakan label pada sumbu Y. Kita gunakan di sini sumbu Y yaitu ketinggian dengan satuannya meter. Nah, untuk PLT grid ini yaitu kita gunakan ya teman-teman. Kita di sini kasih true. Nah, karena kita akan gunakan, kita tuliskan true teman-teman. Jadi fungsinya grid ini kita untuk membantu membaca data nantinya. Misalkan data di sini ketinggian terhadap waktu. Nah, kita gunakan grid agar memudahkan untuk membaca. Nah, kemudian PLT legend ini dia di sini berfungsi untuk menampilkan keterangan label. Jadi misalkan pada satu grafik itu yang mempunyai garis, misalkan warna labelnya ini keterangannya bahwa garis biru ini garis biru ini masuknya apa gitu. Nah, kemudian ini grafik yang kedua teman-teman, sama seperti yang pertama. Ini untuk menempatkan posisi grafiknya. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktu yaitu kita tempatkan di sisi kanan ya. Oleh karena itu kita ada di sini kita cantumkan angka 2. Nah, kemudian selanjutnya itu sama seperti sebelumnya, itu pellet plot untuk menyentumkan sumbu X dan Y-nya. Itu sumbu X-nya yaitu T, kemudian sumbu Y-nya yaitu V atau kecepatan. Nah, kita gunakan color atau warna. Nah, di sini color kita gunakan color R atau merah ya teman-teman, dengan label yaitu kecepatan terhadap waktu. Kemudian PLT title kita gunakan judulnya itu gerak jatuh bebas kecepatan, pada kecepatan. Selanjutnya yaitu pada X label teman-teman, yaitu untuk menamakan pada sumbu X yaitu waktu dengan satuannya second. Kemudian ada Y label, kita namakan sumbu Y-nya ini kecepatan dengan satuan meter per second. Kemudian PLT grid untuk membantu kita membaca datanya tersebut teman-teman. Kemudian PLT legend juga di sini berfungsi untuk menampilkan keterangan label pada grafiknya itu teman-teman.
Nah, kemudian PLT type layout di sini di mana berfungsi untuk eh, menata jarak antar grafik. Jadi grafiknya ini tidak menumpuk, teman-teman. Nah, kemudian di sini terakhir PLT show. Nah, PLT show ini berfungsi untuk menampilkan grafiknya, teman-teman. Jadi kalau tidak ada PLT show, kita tidak dapat memunculkan grafiknya ya, teman-teman, pada layar. Oke. Jadi kita langsung aja coba run ya, teman-teman. Oke. Kita contohkan ketinggiannya yaitu 50 ya, teman-teman. Satuannya meter. Jadi 50 meter. Kemudian kita masukkan waktu maksimumnya misalkan 5 second aja, teman-teman. Satuannya detik atau second. Kemudian kita masukkan jumlah titik datanya, misalkan kita mau 100 titik misalkan. Oke, ya, kita coba. Nah, grafiknya sudah muncul, teman-teman. Nah, jadi di sini yang di sebelah kiri yaitu grafik posisi terhadap waktu ya, teman-teman. Nah, kita gunakan tadi eh, ketinggiannya yaitu 50, teman-teman. Kita gunakan ketinggiannya 50 ada di titik sini, teman-teman. Nah, kemudian waktu maksimumnya di sini ada 5 second ya, teman-teman, dengan 100 titik. Jadi grafiknya ini cukup mulus seperti itu. Nah, di sini. Jadi ketika ketika si bendanya itu jatuh ini sekitar ada di waktu 3 detik ya, teman-teman. Jadi ketika ketinggiannya 0 ini dia berada di waktu 3 detik. Kemudian di sini pada grafik di kanan ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, yang dimana percepatannya ini konstan ya, teman-teman. Jadi ketika dia eh, kecepatannya 10, ketika waktunya itu 10, dia kecepatannya 10. Kemudian ketika waktu 2 detik dia kecepatannya 20 meter per second, dan juga 30 pada kecepatan 30 meter per second, detik keempat 40 meter per second, detik kelima itu meter per second. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman, yaitu kita akan eh, mencoba untuk compile. Kita selanjutnya akan coba compile file ini, teman-teman. Jadi kita akan membuat tujuan untuk compile ini kita supaya bisa menjalankan program ini tetapi tanpa Python gitu. Jadi kita jalankan program ini tanpa Python, teman-teman. Nah, cara untuk compile ini, teman-teman, perlu untuk menginstal PY installer terlebih dahulu, teman-teman. Dikarenakan saya di sini sudah menginstal, jadi saya langsung untuk mencoba mengcompile file ini. Jadi kita coba compile py installer, kemudian strip one file, kemudian eh, karena nama file ini yaitu visualisasi fisika.py. Oke, di sini kita coba enter. Oke, di sini sedang proses ya, teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, teman-teman. Jadi ini compile filenya sudah selesai. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nanti terdapat folder disk. Nah, di sini terdapat filenya, teman-teman, visualisasi fisika. Namanya sesuai dengan file Python yang kita buat ini, teman-teman. Nah, kita coba buka, teman-teman. Kita bukanya di file explorer ini. Kayak di sini sudah ada, teman-teman. Nah, visualisasi fisika kita coba buka. Oke, teman-teman. Jadi kita di sini coba tunggu dulu ya.
Nah, di sini terus kita masukkan ketinggian awal, misalkan kita coba 50 meter, kemudian waktu maksimumnya misalkan di sini 8 dan titiknya 100 titik. Nah, kita coba. Oke, tadi di sini sudah muncul teman-teman grafiknya. Jadi kita berhasil dalam mengcompile file Python. Nah, jadi di sini programnya bisa dibuka tanpa Python ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.